Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini aku akan membahas cara membuat blog dengan WordPress. Membuat blog sangatlah mudah, apalagi jika kamu menggunakan platform yang tepat seperti WordPress. Tapi, apa sih perbedaan blog dan website? Blog dan website sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki beberapa perbedaan. Blog itu bersifat dinamis karena sering diupdate, sedangkan website bersifat statis karena informasi di dalamnya tidak berubah, misalnya alamat, kontak, dan profil. Konten blog biasanya berisi opini dan pengalaman penulis dengan gaya bahasa yang santai, sedangkan website berisi informasi yang lebih formal dan profesional, contohnya produk, layanan, dan portofolio. Selain itu, blog juga lebih interaktif karena memiliki kolom komentar, sedangkan di website bersifat satu arah saja untuk komunikasinya. Nah, kamu sudah tahu perbedaan antara blog dan website. Lalu, apa itu WordPress? WordPress adalah Content Management System atau platform pembuatan website. Lebih dari 30% website di dunia dan banyak perusahaan besar ternama yang menggunakan WordPress sebagai platform pembuatan website seperti Sony Music, Bata, Mercedes-Benz, The New York Times Company, dan The Walt Disney. WordPress juga sangat populer karena kemudahan penggunaan dan fitur-fiturnya yang lengkap. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk belajar cara membuat blog dengan WordPress? Yuk langsung disimak aja videonya. Pertama, tentukan niche blog. Pilih topik yang kamu kuasai. Memilih topik yang kamu kuasai bisa membantu kamu menemukan ide-ide dengan lebih mudah. Kamu juga bisa menjadi ahli pada bidang tersebut. Dan pilih topik yang populer. Usahakan topik yang kamu sukai sejalan dengan tren di internet sekarang, agar konten di blog yang kamu buat tidak sia-sia. Kamu bisa memanfaatkan Google Trends untuk melihat potensi topik yang digemari dan banyak orang cari. Kedua, memilih web hosting. Buka website hostinger.co.id, pilih mulai sekarang. Di sini, kamu bisa memilih paket premium 12 bulan ke atas, agar kamu bisa mendapatkan domain gratis. Selanjutnya, pilih jenis hosting yang share hosting premium, lalu klik tombol tambah ke cart. Dan bisa dilihat, di sini kita mendapatkan domain gratis. Terakhir, masukkan kode ID YT10 dengan cara klik punya kode kupon, isi kode kuponnya, kemudian klik tombol plus. Setelah itu, klik tombol buat tagihan pembayaran. Ketiga, setup digital website. Selanjutnya, kita masuk ke halaman Ads Panel. Di halaman ini, klik tombol setup pada bagian setup share hosting premium. Kita akan diarahkan ke halaman ini untuk memulai setup hosting yang ingin kita buat. Klik aja tombol mulai sekarang. Di sini, kita diberi pilihan platform atau CMS apa yang ingin kita gunakan untuk membuat website. Pilih aja WordPress, karena kita akan menggunakan WordPress sebagai CMS pembuatan website. Kemudian, buat akun WordPress dengan mengisikan email dan password. Jika sudah, bisa klik tombol lanjutkan. Berikutnya, di bagian pemilihan tema, kita bisa lewati bagian ini. Karena untuk pemilihan tema, kita akan memilihnya nanti saat pembuatan website di WordPress admin. Kemudian, klik aja tombol lewati. Klaim domain gratis di sini dan isikan nama domain sesuai keinginan kamu. Klik pilih pada bagian klaim domain gratis dan masukkan nama domain yang ingin digunakan. Di sini, aku memasukkan nama domain contoh blog sederhana dengan tipe domain XYZ. Jika sudah, klik tombol cari apakah domain yang kita masukkan tersedia atau tidak. Jika nama domain tersedia, bisa klik tombol lanjutkan. Selesai deh setup awal untuk membuat website. Selanjutnya, selesaikan setup dengan melihat kembali semua informasi seperti lokasi server yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu Asia, di Singapura. Jika informasi seperti nama domain sudah benar, CMS yang digunakan sudah diinstal, dan alamat email sudah sesuai, kita bisa klik tombol selesaikan setup. Kemudian, isi profil registrasi seperti nama lengkap, alamat email, dan alamat rumah. Jika semua sudah diisi dengan lengkap, bisa klik tombol selesaikan registrasi. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, kembali ke halaman Ads Panel untuk menginstal SSL. Di halaman Ads Panel,
klik setup pada bagian aktivasi sertifikat SSL agar website yang kita buat menjadi lebih aman dan terproteksi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pilih nama website yang sudah kita buat tadi, lalu klik aja tombol install SSL untuk mulai menginstal. Tunggu beberapa saat hingga proses install SSL selesai. Nantinya, website yang kita buat akan berubah menjadi HTTPS. Jika nama domain dan SSL sudah berhasil diinstal, kita bisa kembali ke halaman Ads Panel. Keempat, menginstal tema. Di halaman Ads Panel, klik tombol kelola, lalu klik dashboard. Kemudian, klik tombol edit website. Nah, kita akan diarahkan ke halaman WordPress admin. Di halaman WordPress admin, kita bisa pilih tampilan di sisi kiri, lalu klik tema. Klik tombol tambah tema baru dan cari tema Astra. Klik tombol install dan jika tema Astra sudah selesai diinstal, kemudian klik aktifkan. Astra akan menampilkan pesan dan klik aja tombol memulai pada dialog pesan Astra. Berikutnya, kita akan diarahkan ke halaman utama Astra dan di sini kita bisa gunakan Elementor sebagai page builder untuk membuat website. Pilih aja Elementor dan kamu akan ditanyakan tipe website apa yang ingin dibuat. Karena aku temanya tentang blog makanan, jadi aku akan mencari template yang sesuai dengan tema yang aku pilih. Kamu bisa pilih kategori template food blog di bagian blog. Setelah itu, cari dan pilih yang coffee shop. Setelah template dipilih, nanti akan muncul pengaturan dan opsi untuk mengedit halaman website. Di bagian logo, jika kamu sudah punya logo, bisa upload logonya di bagian ini. Tapi jika kamu belum memiliki logo, kamu bisa menguploadnya nanti. Dan klik aja tombol skip and continue. Selanjutnya, di bagian Colors and Fonts, kamu bisa ubah warna dan font sesuai dengan brand yang kamu inginkan. Dan jika dirasa sudah cocok, bisa klik tombol Continue. Dan langkah terakhir, kita harus mengisi seperti nama, alamat email, kemampuan, dan alasan kita membuat halaman website untuk siapa. Jika sudah, klik tombol Submit and Build My Website. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Hore, halaman website berhasil dibuat. Kita bisa mengecek halaman websitenya dengan klik View Your Website. Nah, ini dia tampilan halaman blog yang sudah kita buat. Kelima, membuat halaman. Kembali ke halaman dashboard admin. Di sini, pilih halaman di sisi kiri dan klik tambah baru. Mari kita buat halaman tentang atau about di dalamnya. Isikan judul dan deskripsi about tentang detail informasi di dalamnya. Karena blog yang aku buat adalah tentang makanan, jadi aku akan isikan tentang informasi makanan. Kamu juga bisa menambahkan elemen lain seperti gambar, video, dan lainnya dengan cara klik tombol plus di atas. Kalau sudah selesai, klik tombol terbitkan dan kembali ke halaman dashboard admin. Hapus sample page karena halaman ini adalah halaman bawaan dan kita tidak membutuhkannya. Keenam, membuat kategori. Buatlah kategori sesuai dengan tema blog yang ingin dibuat. Karena tema blog yang aku buat adalah tentang makanan, jadi aku akan membuat beberapa kategori makanan. Pilih post di bagian sisi kiri dan klik kategori. Nah, bisa dilihat di sini ada kategori bawaan. Kita bisa mengubahnya. Klik aja tombol sunting, lalu ubah nama dan slug kategorinya dengan resep. Slug di sini adalah nama URL yang akan tampil di URL bar website. Kalau sudah, klik tombol perbarui. Kamu juga bisa menambahkan beberapa kategori lainnya di bagian tambah kategori baru. Di sini, aku akan menambahkan jenis makanan. Dan jika kamu memiliki subkategori, misalnya makanan pedas dan makanan manis, bisa tambahkan ke kategori jenis makanan. Ketujuh, membuat menu. Berikutnya, buat menu agar pengunjung dapat mengunjungi setiap halaman blog yang ada dengan mudah. Di bagian dashboard admin, pilih tampilan di sisi kiri, lalu klik menu. Isi nama menu dengan menu utama, dan kalau sudah, bisa klik tombol tambah menu atau simpan menu. Tambahkan semua menu dan kategori yang sudah dibuat tadi dengan cara centang menu yang dipilih, lalu klik tambahkan ke menu. Bisa dilihat nih, menu sudah berhasil ditambahkan. Susun menu sesuai dengan struktur menu yang diinginkan. Begitupun dengan subkategori, susun ke dalam kategori. Drag menu yang dipilih, lalu drop sesuai urutan menu yang diinginkan. Jika menu sudah disusun, di bagian pengaturan menu, centang menu utama di bagian lokasi penayangan. Jika sudah, klik tombol simpan menu. Dan bisa dilihat di halaman blog tampilan menu yang sudah disusun tadi akan terlihat seperti berikut ini. Terakhir, membuat blog post. Oke, membuat halaman sudah, membuat kategori sudah, dan membuat menu juga sudah selesai. Sekarang, buatlah tulisan blog pertamamu di halaman blog.
Di bagian WordPress admin, pilih post di bagian sisi kiri, lalu klik tambah baru. Tambahkan judul dan deskripsi berupa detail informasi tulisan blog yang akan ditampilkan di halaman blog. Kamu juga bisa tambahkan gambar atau video agar tulisan blog terlihat lebih menarik untuk dibaca dan tentunya informatif. Berikutnya, tambahkan fitur image dengan klik icon settings di atas dan pilih bagian post. Scroll ke bawah, lalu tambahkan gambar fitur image dan tambahkan gambar yang ingin digunakan. Jika sudah, tambahkan kategori tulisan blog ini ke halaman yang ingin ditampilkan. Di sini, aku tambahkan ke kategori makanan pedas. Selesai deh, kamu bisa klik tombol terbitkan dan bisa lihat hasilnya. Gimana? Mudah kan cara membuat blog dengan WordPress? Nah, semua langkah untuk membuat blog sudah dilakukan, mulai dari menginstal tema hingga membuat tulisan blog. Sekarang saatnya kita menginstal plugin. Plugin menjadi salah satu kelebihan utama WordPress. Dengan plugin, kamu bisa menambahkan fitur dan fungsi di blog dengan mudah. Caranya, masuk ke menu plugin, lalu klik tambah baru. Selanjutnya, cari plugin Yoast SEO di bagian kolom pencarian. Lalu, apa sih kegunaan Yoast SEO? Kegunaan plugin ini untuk meningkatkan peringkat blog di hasil pencarian. Terus cara menambahkannya, klik aja install sekarang dan kalau sudah, klik aktifkan. Selain plugin Yoast SEO, kamu juga bisa install beberapa plugin seperti WordFence untuk meningkatkan keamanan blog, WP Supercatch untuk mengoptimalkan kecepatan blog, Contact Form 7 untuk membuat form dengan mudah, WP Social Sharing untuk mempermudah share konten ke media sosial. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara membuat blog dengan WordPress. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!